Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahan taufik, hidayah, inayahnya, kita semua bisa hadir dalam keadaan selamat, semoga tambah sehat. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama alamatnya karena memang dari beberapa tempat, namun ada yang belum kenal karena mungkin baru datang. Saya kenalkan biar pas, kan mungkin ada yang tanda tanya itu ya. Saya Sugiantoro yang biasanya disuruh berbicara di radio seperti itu. Mungkin Bapak Ibu putra putrinya yang ingin melihat rekaman seperti hari ini bisa melihat di YouTube, di website kami yaitu di demamuindonesia.co.id, sehingga nanti keterangan apapun insya Allah ada di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sejalan dan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera, pola makan yang kadang-kadang diabaikan, asal makan enak, kadang orang berpikir kalau makan itu memanjakan mulut, apa yang disukai dia makan, dengan mengabaikan kemampuan perut. Nggak ngurus perut itu bagaimana, setelah makan perutnya nggak enak. Ini karena lambungnya tidak normal, karena tiap hari makannya itu saja, tidak berubah. Makanya tahu, tempe, cabai ini adalah salah satu pemicu kolesterol. Padahal kolesterol itu lebih berbahaya daripada corona. Ya, bahwa corona itu insya Allah tidak ada orang mati mendadak. Tapi karena kolesterol itu di Indonesia bukan ribuan tapi jutaan orang meninggal karena pengaruh kolesterol. Salah satunya stroke, jantung. Nah, ini jantung itu disebabkan dua hal. Satu karena kolesterol tinggi, yang kedua adalah gas lambung tinggi. Pada saat gas lambung tinggi, seseorang itu mengalami gangguan kembung. Terus kalau dada sebelah kiri nyeri, napas tersengal-sengal atau sesek, ke kepala kadang pusing. Ini akhirnya tensinya naik. Orang tensinya naik, detak nadinya lebih cepat. Normalnya orang duduk itu 80, ini duduk saja 90 sampai 100. Kalau jalan-jalan lari malah di atas 100 sehingga tenaganya lemah, ngos-ngosan seperti itu. Yang kedua, karena kolesterol. Kolesterol ini menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Sehingga jantung atau yang di sebelah kiri dada itu rasanya nyeri, enggak enak. Telapak kaki menebal. Terus di leher itu kaku, tangannya sering jimpe, kram maupun geringingen. Telapak kaki tebal. Telinganya kadang menenging, matanya kabur, mudah lupa. Ini. Terus kalau malam kencingnya bisa lebih dari 1 kali. Bagi kaum pria, tatkala kolesterol di atas 250, maka cenderung impoten atau tidak jantan. Kalau dalam bahasa medis, di tulang belakang itu saraf kejedit, padahal itu kalau Jawa ngomong encok. Itu kolesterol yang tinggi sehingga pembuluh darah tidak mampu mengantar darah dengan baik karena tersumbat oleh kolesterol. Kalau medis di dengkul atau di bahasa Maduranya toot itu pengeroposan dan pengapuran. Tatkala kolesterol itu mengering dan menyumbat di persendian itu disebut pengapuran atau pengeroposan. Padahal cuma kolesterol saja dan itu biayanya mahal karena orang harus operasi, harus suntik uli. Ini salah satu pola makan yang tidak sehat. Makanya ini perlu kami sampaikan karena seseorang mudah lupa, ngantuan, sering kencing, itu karena kolesterol tinggi. Kalau dicek di darah itu kadang-kadang cuma 160 atau 70, tapi kalau dicek di dagingnya maupun di persendian bisa 200 sampai 300. Seseorang stroke itu karena kolesterol tinggi. Makanya Bapak Ibu mohon untuk tidak mengabaikan, meremehkan kolesterol. Karena kolesterol ini tangan yang kencang bisa bengkok kayak geblok itu. Kaki pun sama bisa O itu karena kolesterol tinggi. Kalau X
kurang vitamin D. D itu bukan duit loh ya. D itu kurang sinar matahari, kurang pemanasan. Makanya ini penting Bapak sekalian. Bagaimana solusinya? Ya pola makan yang sehat, jangan terlalu banyak makan-makan yang mengandung lemak-lemak dan mengandung zat-zat lainnya. Lemak itu berasal dari karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, dari umbi-umbian, kacang-kacangan. Makanya nasi boleh, tapi jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan Bapak sekalian. Nah kami kenalkan gimana biar cepat sembuh kalau sakit. Maka kalau ingin cepat sembuh, minum Prop itu sebelum makan dan sesudah makan minum Musakol. Musakol itu kapsul herbal untuk menormalkan kolesterol. Berapa kolesterol yang enak, yang baik itu kalau perempuan sekitar 140 sampai 160, sudah 150, 40, 50 sudah enak. Kalau di atas itu sudah terasa. Untuk kaum pria kalau bisa paling enggak 150, 160, 107 maksimal sudah. Kalau di atas itu berdampak pada tadi itu gangguan saraf juga bisa, pelancaran darah karena darahnya kental, mudah capek. Kolesterol itu tanda-tandanya tidak berani panas, suka dingin. Kalau dingin kolesterol yang menggumpal, seneng kolesterol tapi orangnya sakit. Kalau asam urat itu sukanya panas, kalau dingin orangnya sakit. Kebalikannya, pokoknya kolesterol dan asam urat itu kebalikannya. Nah ini hindari pola makan yang berlebihan. Salah satunya adalah cabai, tahu, tempe. Kalau ada orang menyarankan sakit stroke, kolesterol tinggi, matanya kabur, suruh makan tahu tempe atau umbi-umbian, itu orangnya tidak cerdas. Maka Bapak Ibu akan mengalami gangguan katarak yang lama. Sedangkan jantung yang diring, di bypass itu dengan pembuluh darah, itu tidak akan sembuh seumur hidup. Cacat seumur hidup dan tidak sembuh seumur hidup. Makanya jangan bangga seorang kolesterol tinggi terus di ring jantungnya itu enak. Enggak, yang di ring itu satu ring yang baik, ongkosnya ngering satu itu 50 juta. Kadang orang ada 10 ring. Kalau 10 ring sudah 500 juta. Dan orangnya setelah di ring itu nyeri terus, tidak bisa kerja keras dan tidak bisa kerja berat. Kalau sudah tidak bisa kerja keras, tidak bisa berat, kalau laki-laki masih muda, maka mengganggu keharmonisan rumah tangga. Apa itu? Tidak bisa jantan, alias kurang jantan. Seperti itu. Makanya bagaimana caranya? Ya tadi itu. Hindari pola makan yang tidak sehat kayak mie, tahu, tempe, umbi-umbian, masakan yang banyak mengandung bahan kimia. Kerupuk ini juga sama, kerupuk itu mengandung karbohidrat dan mengandung asam urat. Kok bisa? Iya, karena kerupuk itu biasanya dari tepung kanji atau tapioka plus terigu, tambah tahu, ditambah esensial, yang lain-lain itu. Inilah berbahaya. Tapi bagaimana dengan orang masak? Minyak tidak ada persoalan. Sehingga jangan khawatir, minyak itu tidak berdampak tinggi. Rendah sekali dibanding tahu satu dengan minyak, masih jauh tinggi tahu satu itu. Orang kena tumor itu karena kolesterol tinggi, maka kaum perempuan itu biasanya kalau suka mie, suka ayam, tahu tempe, ikan laut, biasanya punya benjolan. Menstruasinya enggak lancar, kadang-kadang tumor di kandungan atau di serviks atau tumor payudara atau tumor daging atau bahasa lain disebut uci-uci atau tumor jinak. Kaum pria pun sama, bisa prostat juga bisa hernia, kencingnya itu tidak lancar. Ukurannya kaum pria itu kalau kencing enggak lancar maka dia sudah enggak jantan. Makanya harus dijaga Bapak sekalian. Faktor ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami hadir bagaimana mengajak masyarakat hidup sehat tanpa obat dengan cara-cara satu pola pikir yang sehat, perilaku yang sehat, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat tidak harus enak-enak. Itu. Karena apa? Ingat bagi kaum muda, anak-anak yang di bawah 30 tahun, kalau makan tahu tempe enggak apa-apa, tapi orang yang di atas 30 tahun makan tahu tempe tiap hari,
terus umbi-umbian biasanya mengalami gangguan kesehatan. Ini salah satu penyebab kita tidak sehat. Dan itu yang memiskinkan rakyat. Sekali lagi, kolesterol itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup dan memiskinkan rakyat. Karena kolesterol itu identik dengan pola makan. Bagaimana caranya? Makanya saya sarankan makan yang enggak enak-enak biar sehat panjang umur, sehat jasmani rohani, juga sehat ekonominya. Karena kolesterol itu orang makan, jangankan makan yang ikan laut, jagung saja, itu kalau dimakan kolesterolnya naik. Jagung juga bisa memicu diabetes. Makanya jangan terpancing dengan iklan-iklan, kalau ini obat anti gula diabetes, gula ini yang bisa menurunkan gula. Kalau gula semua gula, tidak ada yang bisa menurunkan gula. Justru meningkatkan. Makanya pola makan yang sehat, mengurangi porsi, istirahat yang cukup, berpikir yang sederhana, minum air yang cukup serta istirahatnya. Itu insya Allah nanti baik. Karena orang diabetes itu hubungannya dengan pola makan dan pola hidup. Kolesterol ini juga sama. Orang matanya kabur, banyak jerawat, kulitnya kering, itu juga pengaruh kolesterol. Makanya sekali lagi jaga kesehatan biar hidup ini sehat, biar kita tidak selalu mengeluh, tapi diingat Bapak sekalian, sakit itu bagian daripada ujian Allah pada kita. Maka jangan sampai ada di antara kita kalau sakit mengeluh. Kalau sakit mengeluh itu tandanya imannya tipis. Kenapa diuji yang Maha Kuasa kok mengeluh? Lupa pada saat makannya tidak terukur. Makanya itu dalam hadis jelas, kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah kalau sudah lapar, sehingga apapun yang dimakan itu enak. Lah kalau perutnya kenyang makan apapun jadi gak enak. Manfaat daripada hadis itu salah satunya orang jangan serakah. Mentang-mentang masak anaknya, suaminya dikasih sedikit. Ini makanya enggak boleh itu. Sehingga hadis itu sangat bermanfaat untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Itulah sedikit penjelasan pengaruh kolesterol terhadap kesehatan masyarakat, utamanya stroke dan jantung. Untuk mata jelas katarak. Mata silinder itu karena kolesterol, mata minus karena kolesterol, mata plus karena kolesterol, mata silo karena kolesterol. Tapi kalau matanya itu glaukoma, kalau melihat jadi dua, pecah, ataupun jadi sempit, itu karena glaukoma yang disebabkan oleh asam urat. Asam urat ini berbahaya tatkala seseorang itu minum minuman yang suplemen. Orang kalau minum ini jadi kuat, enggak tidur dan sebagainya. Ini adalah suplemen kesehatan yang mengganggu kesehatan. Ini hati-hati dengan iklan-iklan yang belum tentu baik pada tubuh kita maupun pada masyarakat secara umum seperti itu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan kami tentang manfaat Propitu dan Musakol terhadap seseorang yang mengalami gangguan sakit jantung maupun stroke, agar masyarakat sehat tanpa obat. Gitu, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.